Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu metode yang ada di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, yaitu metode Analytical Hierarchy Process atau metode AHP. Sebelumnya sudah dibahas konsep dari metode AHP, cuman nanti akan saya bahas sekilas konsep dari metode AHP berikut tentang studi kasus menggunakan metode AHP itu sendiri. Oke, saya review dulu tentang konsep dari metode AHP. Metode AHP itu apa? Merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh SAPI dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit. Ini kalau berbicara tentang metode AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan menggunakan multiple kriteria. Artinya apa? Ada beberapa kriteria yang nantinya akan digunakan. AHP merupakan sebuah metode kualitatif dan kuantitatif untuk merumuskan dan menganalisis keputusan. Nah, untuk metode AHP di sini nanti bisa menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Cuman nanti untuk metode kualitatif harus dibuat yang namanya skala dari 1 contohnya sampai 9. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Jadi nanti yang data-data yang digunakan biasanya kebanyakan menggunakan kuesioner dari beberapa responden yang nantinya akan kita tuju. Nah, sebelumnya kita harus membuat yang namanya hierarki. Hierarki dari contohnya yang paling tinggi biasanya hierarkinya adalah goal, baru selanjutnya di breakdown di bawahnya yang biasa disebut dengan kriteria. Selanjutnya dari masing-masing kriteria kalau seumpamanya nanti bisa di breakdown lagi akan dibuat yang namanya subkriteria. Tapi kalau seumpamanya sudah dibuat kriteria saja sudah cukup, nanti langsung masuk ke berikutnya, hierarki berikutnya yang paling bawah adalah alternatif yang nantinya akan digunakan. Oke, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok tersebut menjadi sebuah bentuk hierarki. Ini konsep dari metode AHP nanti akan dibuat yang namanya hierarki. Hierarki dari atas yang biasa disebut dengan goal atau yang nantinya akan dituju apa, keputusan yang nantinya akan dituju, baru nanti di bawahnya lagi ada yang namanya kriteria. Baru nanti di bawah kriteria ada yang namanya alternatifnya. Perbedaan antara metode AHP dengan pengambilan keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya. AHP telah diterapkan untuk banyak masalah praktis karena menggunakan perbandingan dan fleksibilitas. Nanti ada istilah perbandingan berpasangan dengan menggunakan metrik. Banyak perusahaan dan pemerintah secara rutin menggunakan AHP untuk membuat utama keputusan mereka. Oke. Selanjutnya, keunikan dari metode ini kalau dibandingkan dengan metode yang lainnya adalah menentukan bobot kriteria. Jadi dari beberapa kriteria yang ada nanti dibuat yang namanya pembobotan. Lebih penting yang mana dari kriteria-kriteria yang ada. Antara kriteria satu dengan kriteria yang lainnya lebih penting yang mana. Berdasarkan hasil evaluasi matrik bobot kriteria bukan ditentukan oleh stakeholder, tapi nanti ditentukan dari evaluasi matrik bobot kriteria. Oke, terdapat 3 elemen dalam metode AHP. Yang pertama ada masalah, selanjutnya ada kriteria, selanjutnya nanti ada alternatif. Masalah di sini tentunya adalah masalah yang nantinya akan kita cari proses solusi penyelesaian masalahnya, atau yang nantinya akan kita cari goalnya dari permasalahan yang nantinya akan kita cari solusinya. Selanjutnya ada kriteria di sini, ada beberapa kriteria contohnya untuk mencapai masalah tersebut. Oke, selanjutnya alternatif. Alternatif di sini merupakan opsi yang nantinya akan digunakan. Oke, pada prinsipnya kalau berbicara tentang AHP nanti akan dibuat hierarki seperti yang ada di depan ini. Analytical Hierarchy Process. Yang pertama, masalah tentunya atau goal yang nantinya akan kita tuju. Fokus utama dari permasalahan yang nantinya kita tuju apa. Baru selanjutnya kita breakdown menjadi kriteria. Mulai dari contohnya kriteria 1, kriteria 2, sampai nanti kriteria N. Nah, kalau seumpamanya kriteria tersebut contohnya bisa di breakdown lagi, kita breakdown lagi menjadi subkriteria. Nah, baru selanjutnya
kita buat yang namanya alternatif. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif sampai nanti alternatif M contohnya. Oke. Skala AHP ini yang nantinya akan kita digunakan untuk melakukan perbandingan berpasangan dari beberapa variabel yang ada. Ada skala A, ada skala B, mulai dari kalau untuk yang A contohnya nanti ada sebelah kiri, contohnya yang B nanti yang sebelah kanan. Lebih cenderung yang mana atau lebih penting yang mana antara variabel A dan variabel B. Oke, di sini ada skala AHP dan ada skala konversi nantinya yang bisa kita gunakan. Skala AHP digunakan setelah proses perhitungan atas olahan masukan dari sejumlah responden. Nilai yang dimasukkan merupakan hasil konversi perolehan nilai perhitungan matematis sebanyak nilai inversi jumlah olahan kuesioner atas masukan dari responden itu sendiri. Oke, di sini ada konversi yang nantinya akan kita gunakan. Berikutnya nanti untuk skala AHP-nya kita menggunakan skala 1 sampai nanti skala 9. Oke, untuk skala penilaian AHP, kalau 1 biasanya kriteria alternatif A sama penting dengan kriteria atau alternatif B. Di sini kan ada A dan ada B. A dan B di sini merupakan variabel atau kriteria atau nanti alternatif. Kalau 1 berarti sama penting, 3 A sedikit lebih penting dari B atau cukup penting 1 level lebih penting dibanding kriteria yang lainnya. Selanjutnya kalau 5 A jelas lebih penting dari B. Kasarnya lebih penting 2 kali, 2 level lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. 7 A sangat jelas penting dari B, sangat lebih penting atau 3 level lebih penting kalau dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Selanjutnya kalau nilai 9 berarti mutlak lebih penting, dalam artian 4 kali lebih penting kalau dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Oke, ada 2, 4, 6, 8 di sini digunakan apabila ragu-ragu antara 2 nilai yang berdekatan. Oke, secara detail, secara umum, langkah-langkah menggunakan metode AHP ada 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur, menyelesaikan masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang ada. Variabelnya atau kriterianya ada berapa gitu dari solusi yang nantinya akan kita cari. Berikutnya yang kedua, menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Tadi berdasarkan tabel nilai kepentingan, apakah skala yang kita gunakan menggunakan skala yang mana gitu. Antara 2 variabel yang ada kita bandingkan. Selanjutnya menghitung nilai bobot kriteria. Berikutnya menghitung nilai konsistensi indeks. Konsistensi indeks nanti ada rumusnya. Berikut yang terakhir menghitung nilai konsistensi rasio. Oke, untuk perhitungan lambda max dengan rumus, lambda max menggunakan rumus sigma lambda A dibagi dengan N. N di sini banyaknya kriteria. Baru selanjutnya menghitung konsistensi indeks dengan rumus. Konsistensi indeks diperoleh dari lambda max dibagi N minus 1. N di sini merupakan banyaknya kriteria yang kita gunakan minus 1. Oke, untuk nilai konsistensi indeks ini tergantung dari banyaknya kriteria. Kalau contohnya jumlah kriterianya 2, konsistensi indeksnya 0. Kalau jumlah kriterianya 3, konsistensi indeksnya 0,58 contohnya. Atau contohnya kalau 4, konsistensi indeksnya nilai kriterianya 4, konsistensi indeksnya 0,90 atau nanti ke bawahnya. Atau contohnya sampai 10 berarti nilai konsistensi indeksnya 1,49. Berikutnya untuk menghitung konsistensi rasio kita menggunakan rumus CI dibagi RC. Berikutnya di mana RC atau CR adalah nilai yang berasal dari tabel random seperti berikut. Oke, ini untuk perhitungan RC atau CR, konsistensi rasio. Kalau nilai variabel, kalau kriterianya contohnya 3, berarti nanti untuk RC-nya contohnya 0,58. Kalau contohnya 4, contohnya 0,90. Kalau 5, 1,12. Oke, berikutnya jika CR konsistensi rasio nilainya lebih kecil dari 0,1, ini dikategorikan konsisten nantinya. Cuman kalau konsistensi rasionya lebih besar dari 0,1 dikategorikan nanti tidak konsisten. Apa yang harus kita lakukan kalau semuanya kita mampu untuk memperoleh data yang tidak konsisten? Berarti kita harus melakukan pengisian nilai-nilai pada metrik berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatifnya harus kita ulang.
Jadi pengisian nilai metrik dan pengisian metrik berpasangan kita harus ulang. Ini kalau kita menggunakan, kalau semuanya nilai CR-nya lebih besar dari 0,1. Menyusun metrik baris antara alternatif versus kriteria yang isinya hasil perhitungan proses langkah-langkah yang ada. Oke, ini kurang lebih sebenarnya untuk perhitungan AHP kurang lebih cukup sampai ke konsistensi rasio. Oke, langsung saja saya buka contoh aplikasinya. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel untuk perhitungannya. Oke, contoh seperti ini untuk perhitungan yang ada di Excel-nya. Saya kebetulan menggunakan Excel. Di sini saya akan membuat keputusan untuk menentukan dosen berprestasi. Pemilihan dosen berprestasi dari beberapa alternatif yang ada. Oke, seperti yang sudah dibahas, tahapan di metode AHP ini ada 5. Yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur. Baru yang kedua, menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai keputusan. Yang ketiga, nanti kita menghitung nilai bobot kriteria. Keempat, kita menghitung nilai konsistensi indeks. Terakhir, kita menghitung nilai konsistensi rasio. Oke, langkah yang pertama di sini saya sudah buat tabel ordometrik dan rasio indeksnya untuk kriteria N dan untuk menghitung konsistensi rasio dari banyaknya variabel yang digunakan. Oke, yang pertama, langkah pertama mendefinisikan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian suatu masalah. Oke, untuk masalah yang nantinya akan saya bahas adalah penentuan dosen berprestasi. Nah, kriteria untuk menentukan bahwa dosen tersebut berprestasi atau tidak apa saja. Contoh yang pertama, variabelnya atau kriterianya ada prestasi pengajaran. Ini untuk yang C1. Yang kedua, mutu pengajaran. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, masa kerja. Yang kelima, pengabdian. Berarti kan untuk kriteria yang saya gunakan ada 5 kriteria. Berarti kalau dilihat dari ordometriknya, nanti kita fokus ke sini. Kalau dilihat dari kriteria yang nantinya akan kita gunakan. Langkah yang kedua, menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Nah, untuk data ini kita harus dari mana kita dapat data perhitungan metrik perbandingan dari masing-masing kriteria. Tentunya yang harus kita lakukan adalah kita kita sebar kuesioner. Kita sebar kuesioner dari kuesioner yang kita miliki ke beberapa responden yang akan kita tuju. Contoh, saya di sini menggunakan beberapa responden. Ada responden 1, contohnya sampai responden ke ada 30, ada berapa responden nih, lumayan agak banyak. Ya, responden yang saya gunakan contohnya ada 50 responden yang saya gunakan. Nah, responden di sinilah yang nantinya akan menentukan dari data-data yang akan kita gunakan. Data-data inilah yang nantinya akan kita olah dari banyaknya kuesioner yang sudah kita sebar ke responden. Oke, ini nanti berlaku yang namanya kalau seumpamanya jumlah respondennya contohnya sebanyak berapa, nanti berapa banyak data yang harus kita siapkan. Oke, nanti ini berlaku yang namanya populasi atau sampel. Oke, anggaplah contohnya respondennya sebanyak 50, saya gunakan semuanya contohnya. Oke, langkah kedua menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria. Tentunya saya harus membuat yang namanya kuesioner. Kuesioner yang nantinya harus saya sebar ke respondennya. Contoh, saya menggunakan skala AHP tadi, ada kriteria A dan kriteria B. Berikut skala penilaian. Nanti biarkan responden mengisi mengisi kuesioner tersebut. Cuman kita harus memberikan pemahaman bahwasannya cara untuk pengisiannya seperti ini gitu. Nanti sebelum kita sebar kuesioner kita harus memberikan pemahaman bahwa pengisian kuesioner ini seperti ini. Oke, contoh dari kriteria yang ada, responden 1 saya bandingkan contohnya dari 5 kriteria yang ada. Yang kriteria A contohnya prestasi pengajaran, nanti akan saya bandingkan dengan mutu pengajaran, dengan disiplin, masa kerja, pengabdian. Baru selanjutnya mutu pengajaran nanti akan saya bandingkan dengan disiplin, masa kerja, pengabdian.
Disiplin akan saya bandingkan dengan masa kerja, dan disiplin saya akan bandingkan dengan pengabdian. Selanjutnya masa kerja nanti akan saya bandingkan dengan pengabdian. Oke, berarti ada beberapa, ada 10 pertanyaan yang nantinya akan kita lempar ke responden sesuai dari banyaknya kriteria yang ada. Oke, contoh kriteria A, prestasi pengajaran dan mutu pengajaran. Lebih penting yang mana gitu? Antara prestasi pengajaran dan mutu pengajaran. Ternyata si responden A dia menjawab lebih penting prestasi pengajaran. Ngisinya di angka 7. Nanti yang akan saya isi adalah di responden 1 untuk kriteria berpasangan, untuk prestasi pengajaran dan mutu pengajaran, di sini lebih penting yang prestasi pengajaran 7, angkanya adalah 7. Berarti 3 kali lebih penting kalau dibandingkan dengan prestasi dengan mutu pengajaran. Berarti prestasi pengajaran 3 kali lebih penting dari mutu pengajaran. Begitu pula nanti yang lainnya, prestasi pengajaran dengan disiplin. Ternyata yang lebih penting adalah disiplin. Disiplin di sini mutlak lebih penting kalau dibandingkan dengan prestasi pengajaran. Sehingga nanti kita isi contohnya semua data-data ini perbandingan berpasangan dari masing-masing responden. Oke, sehingga dapat data-data seperti ini. Begitu pula untuk yang responden 1 kita isi semuanya hampir sama. Kalau untuk yang prestasi pengajaran dengan prestasi pengajaran atau mutu pengajaran dengan mutu pengajaran kan pasti nilainya 1 gitu. Oke, tapi kalau untuk yang variabel yang lainnya ini belum tentu. Baru selanjutnya setelah langkah kedua menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria. Dari 50 responden yang ada, kita buat perbandingan berpasangan dari masing-masing responden. Baru selanjutnya langkah ketiga, kita menghitung nilai bobot kriteria dari masing-masing kriteria yang ada. Oke, yaitu kriteria pengajaran, prestasi pengajaran, mutu pengajaran, disiplin, masa kerja, dan pengabdian. Dibandingkan dengan, kita bandingkan berpasangan dengan masing-masing kriteria. Oke, contoh prestasi pengajaran. Nah, prestasi pengajaran ini diperoleh dari angka mana? Dari mana? Tentunya diperoleh dari semua isian dari 50 responden yang ada. Di sini rumusnya adalah V22. V22 berarti kan ini nih. 22 kali V36 terus sampai ke yang lainnya. Dapat nilainya 1 sampai ke yang 50, responden ke 50. Tapi contohnya untuk yang lainnya, contohnya untuk mutu pengajaran. Mutu pengajaran diperoleh dari mana? Berarti mutu pengajaran yang saya ngambilnya dari ini nih. V23 ditambah contohnya V37 kali V37 kali V51 dan seterusnya. Begitu pula untuk yang disiplin, masa kerja, dan pengabdian. Ini kita kalikan dari semua responden yang ada. Nah, selanjutnya untuk yang mutu pengajaran. Mutu pengajaran pun sama. Di sini diperoleh dari W22 kali W36. Berarti yang ini mutu pengajaran ini antara kriteria prestasi pengajaran dibandingkan dengan mutu pengajaran. Prestasi pengajaran dibandingkan dengan mutu pengajaran. Dan seterusnya. Ini yang nantinya akan yang harus kita hitung dari banyaknya responden yang ada. Baru nanti kita cari totalnya. Total berarti kan kita ambil sum, kita totalin dari semua dari 5 kriteria yang ada, dapatnya berapa? Kalau untuk yang prestasi pengajaran, contohnya dapatnya 4,49, mutu pengajaran, selanjutnya disiplin, masa kerja, dan pengabdian. Oke, berikutnya untuk tahap berikutnya, tahap ketiga, kita buat yang namanya normalisasi. Oke, normalisasi di sini nanti diperoleh dari prestasi, nilai prestasi di sini nanti diperoleh dari, untuk yang ini, normalisasi, diperoleh dari nilai prestasi pengajaran dibagi total yang ini. Total dari prestasi pengajaran. Dari masing-masing sub prestasi pengajaran dengan prestasi pengajaran dibagi totalnya. Nanti diperoleh angka 0,22. Begitu pula untuk yang mutu pengajaran. Mutu pengajaran diperoleh dari mutu pengajaran dibandingkan dengan prestasi pengajaran dibagi total dari prestasi pengajaran. Sehingga nanti dapat nilainya seperti ini. Baru selanjutnya nanti tinggal kita buat yang namanya rata-rata dari prestasi pengajaran. Rata-rata dari prestasi pengajaran diperoleh dari
semua nilai yang ada di prestasi pengajaran dibandingkan dengan prestasi pengajaran, mutu pengajaran, disiplin, masa kerja, dan pengabdian. Sehingga diperoleh rata-ratanya. Sehingga nilai agent faktornya harusnya kalau ditotalin ya harusnya 1. Oke, baru selanjutnya untuk menghitung ke tahap yang kelima, ke tahap keempat, menghitung nilai konsistensi indeks, kita buat yang namanya normalisasi. Normalisasi ini nanti kita lanjutkan lagi. Jadi langkah ketiga di sini nanti kita ambil nilainya, yang ini kita ambil ke sini untuk dikalikan dengan nilai rata-rata, yang ini. Jadi perhitungan nilai bobot kriteria di sini atau WJ di sini nanti akan dikali dengan hasil rata-rata dari normalisasi. Hasil normalisasinya kan ini. Baru selanjutnya nanti akan kita kalikan, contohnya yang pertama 1 di sini kali normalisasi, berarti kan 0,23. Berikutnya 0,84 kali 0,26 dapatnya 0,19 dan seterusnya. Ini semuanya nanti akan dikalikan dengan rata-rata normalisasi. Sehingga nanti akan diperoleh contohnya nilainya seperti ini. Oke, baru selanjutnya nanti kita ambil nilainya untuk yang AK di sini 1,168 di sini diperoleh dari total dari AK. Total dari AK berarti kan total semuanya dari AK 29 yang ini nih AK 29 sampai AO 29. Berarti kita totalin nilai dari sini. Hasilnya kita totalin sehingga dapat nilai seperti ini. Begitu pula untuk yang di bawahnya lagi ini diperoleh dari penjumlahan dari ini. Berikutnya dan seterusnya. Kita kita bagi dengan rata-rata normalisasi yang ada. Yang ini atau kita ngambil dari ini. Sehingga nanti akan diperoleh nilai hasilnya setelah dinormalisasi dapat nilai seperti ini. Berarti nilai dari 1,1682 di sini dibagi 0,2 sehingga diperoleh nilai ini. Nilai 5,719, bawahnya lagi 5,0208 dan seterusnya. Selanjutnya untuk lambda max-nya, lambda max di sini nanti akan diperoleh dari total semuanya nih. Total rata-rata dari data yang sudah kita peroleh di sini. Rata-rata dari total yang kita peroleh, perhitungan yang sudah kita peroleh dari hasil normalisasi, baru selanjutnya kita mencari konsistensi indeks. Nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai, dari sini nih, nilai 4,9295 dikurangi variabelnya kan ada 5 tadi. Ada prestasi pengajaran, mutu pengajaran, disiplin, masa kerja, dan pengabdian. Dikurangi 5, tutup kurung dibagi 5-1 sehingga diperoleh nilai 0,018. Oke, ini untuk yang nilai konsistensinya. Oke, nilai konsistensi indeks di sini 0,018. Berarti dikategorikan konsisten. Kenapa? Karena di bawah 0, lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya nilai konsistensi rasionya, nilai konsistensi rasio diperoleh dari konsistensi indeks dibagi 1,12. 1,12 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini, ordometriknya. Ordometrik karena nilai variabel atau nilai kriteria yang kita gunakan adalah 5. Berarti dapat nilai minus 0,016. Ini baru yang kriteria utama. Nah, berikutnya kita bandingkan berpasangan untuk masing-masing kriteria. Untuk masing-masing kriteria nanti akan kita breakdown, kita bandingkan dengan alternatif. Contoh, nah ini pun diperoleh dari kuesioner, yang kita peroleh. Oke, balik lagi ke tahapan yang ada di AHP mulai dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah 5. Oke, nanti akan kita bandingkan dengan masing-masing responden. Dan masing-masing responden, penilaian dari masing-masing responden terhadap alternatif. Kalau tadi terhadap kriteria, kita bandingkan selanjutnya yang sekarang kita bandingkan
kita bandingkan minta penilaian dari responden yang ada dari beberapa alternatif yang ada. Alternatifnya ada 4, yaitu Bapak Haji Sulaiman, Bapak Haji Humairoh, selanjutnya Humairoh, Rabita, dan Arina contohnya. Ini untuk respondennya. Nah, nilai dari respondennya pun kita ngambil dari kuesioner yang ada. Langkah yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria. Kriterianya sudah ada. Berikutnya saya warnain untuk ordometriknya. Berikutnya langkah kedua, menghitung nilai metrik perbandingan. Oke, menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing alternatif ya. Masing-masing alternatif di sini ngambilnya dari hasil kuesioner yang diperoleh dari responden 1 sampai responden ke 50. Oke, ini sama untuk penilaiannya, untuk perhitungannya sama seperti tadi sih sebenarnya. Berikutnya yang ketiga, menghitung nilai bobot kriteria, hampir sama. Kriteria untuk Haji Sulaiman ini diperoleh dari semua penilaian dari responden 1 sampai responden ke 50. Selanjutnya, begitu pula untuk yang Humairoh, Rabita, dan Arina. Nanti diambil dari penilaian dari 50 responden yang ada. Selanjutnya kita buat normalisasi dari nilai bobot kriteria yang ada. Oke, normalisasi di sini diperoleh sama seperti tadi. Nilai kriteria yang satu ini dibagi dari total kriteria. Nanti diperoleh nilai seperti ini. Berikut nanti kita cari rata-ratanya. Nah, baru selanjutnya kita cari normalisasinya. Nilai normalisasi di sini diperoleh dari nilai bobot kriteria yang ada. Yang ini nih, nanti kita lempar contohnya ke sini, dikalikan nilai rata-ratanya. Nanti dapat data seperti ini. Baru selanjutnya nanti kita totalin dari masing-masing nilai ini sehingga dapat nilai ini. Selanjutnya kita bagi dengan rata-ratanya, dapat nilai segini contohnya. Selanjutnya kita hitung lambda max-nya. Lambda max-nya ini diperoleh dari rata-rata nilai ini. Nah, baru kita cari nilai konsistensi indeksnya. Nilai konsistensi indeks di sini diperoleh dari lambda max. Lambda max dibagi dari banyaknya alternatif. Banyaknya alternatif kan ada 4 nih. Banyaknya alternatif ada 4 sehingga untuk di sininya pun alternatifnya kita gunakan yang alternatif keempat. Banyaknya alternatif yang ada. Ini kurang lebih yang nantinya akan kita gunakan. Oke, balik lagi ke perhitungannya. Sehingga untuk menghitung nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai lambda max dikurangi dari banyaknya alternatif. Alternatifnya kan ada 4. Dibagi banyaknya alternatif minus 1. Oke, ini untuk menghitung nilai konsistensi indeks. Sehingga nilainya 0,01 ini dikategorikan konsisten. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,1 dari nilai konsistensi yang ada. Selanjutnya untuk mencari konsistensi rasio ini diperoleh dari lambda max. Lambda max dibagi 0,9. 0,9 di sini diperoleh dari mana? Diperoleh dari perhitungan nilai ordometrik. Banyaknya alternatif kan ada 4 sehingga rasio indeks yang digunakan adalah 0,9 yang tadi ini. Nah, ini nih 0,9. Ini baru yang variabel prestasi pengajaran. Kita hitung juga untuk mutu pengajaran, disiplin, selanjutnya masa kerja, pengabdian. Baru selanjutnya nanti hasilnya. Hasilnya akan dimasukkan ke sini dari masing-masing kriteria. Selanjutnya eigenvector di sini diperoleh dari eigenvector dari masing-masing kriteria. Sehingga diperoleh nilai seperti ini dan baru tinggal kita buat yang namanya perankingan. Perankingan pertama contohnya untuk perankingan untuk nilai-nilai yang ada dari 4 alternatif yang ada, mulai dari contohnya Haji Sulaiman, Humairoh, Rabita, dan Arina. Ini kurang lebih untuk perhitungan jika kita menggunakan algoritma, kalau kita menggunakan metode analytical hierarchy process. Jadi yang pertama yang harus kita tentukan, kalau dilihat dari perhitungan awal dari metode AHP, yang pertama ada 5 tahapan. Yang pertama mendefinisikan terlebih dahulu
kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur. Baru selanjutnya langkah kedua, menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria. Baru selanjutnya nanti menghitung nilai bobot kriterianya. Jadi untuk menghitung nilai bobot kriteria di sini atau langkah kedua di sini nanti kita ngambil dari semua data yang disajikan dari semua responden yang kita tuju. Dan selanjutnya langkah keempat yang lumayan agak panjang memang langkah ketiga, karena setelah kita menghitung nilai bobot kriteria, kita buat yang namanya normalisasi. Baru selanjutnya menghitung nilai konsistensi indeks, dan terakhir menghitung nilai konsistensi rasio. Oke, ini kurang lebih untuk penjabaran dari metode AHP. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.